Kekuatan di balik pintu. Bab 4, Judul, Perubahan Hidup. Bagian 1. Hari ini akhirnya upacara penerimaan sekolahku. Pada akhirnya, selama liburan ini, aku hanya mengumpulkan barang-barang drop di dunia lain. Jadi ya, aku tidak melakukan wawancara kerja paruh waktu sama sekali. Sebaliknya, karena bisa mandiri di rumah dunia lain itu, aku hampir tidak pernah keluar rumah di Jepang. Untungnya, berkat terus menguangkan item drop, aku punya jumlah uang yang luar biasa saat ini, tapi itu benar-benar menakutkan, dan aku tidak bisa mengeluarkannya dari item box sembarangan. Dan inilah statusku saat ini. Tenju Yuya. Pekerjaan, tidak ada. Tingkat, 233. Sihir, 5880. Serangan, 7880. Pertahanan, 7880. Kelincahan, 7880. Intelijen, 5380. Keberuntungan, 8380. Tekanan darah, 0. Keterampilan, penilaian, daya tahan, item box, pemahaman bahasa, seni bela diri sejati, 6. Deteksi kehadiran, membaca cepat, memasak, 5. Peta, menghindar, deteksi kelemahan, asimilasi. Judul, penguasa pintu, penguasa rumah, penghuni dunia lain, orang yang mengunjungi dunia berbeda untuk pertama kalinya. Levelku naik, termasuk level skill, dan jika kita berbicara tentang skill seni bela diri sejati, terkadang itu membuatku tertawa karena aku bisa dengan mudah melakukan gerakan seperti manga sekarang. Isi buku yang kubeli untuk seni bela diri sejati ini juga bisa digunakan dalam pertarungan sebenarnya. Yah, tapi aku masih belum bisa menggunakan sihir. Ngomong-ngomong, untuk item drop General Goblin, aku mengetahui bahwa itu adalah monster kelas A karena batu ajaib miliknya adalah peringkat A. Selain itu, aku tidak mendapatkan barang khusus atau tidak biasa. Tapi memikirkan batu ajaib peringkat A bernilai 5 juta yen, aku tidak bisa berdiri terkejut karenanya. Aku tidak bisa kembali ke masa itu meskipun aku mengingatnya kembali, dan sebaliknya, upacara penerimaan sudah dekat sekarang. Itu membuatku depresi. Namun, aku tidak punya pilihan untuk bolos sekolah. Terlebih lagi, ini adalah upacara penerimaan. Tidak peduli seberapa banyak aku diganggu selama kelas, aku harus membayarnya, dan yang paling penting, aku tidak bisa melihat masa depan, jadi aku harus melakukan yang terbaik untuk belajar. Yup, ayo pergi. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba untuk menginspirasi diriku sendiri, pada akhirnya, depresiku tetap tidak berubah, dan aku meninggalkan rumah dengan seragam yang baru dibeli dengan suasana hati yang suram. Ya, bagaimana sekarang? Hei, orang itu. Apakah dia murid pindahan? Hoa, kakinya yang panjang. Lebih tepatnya, bukankah bentuknya sangat bagus? Apakah dia seorang model? Aku tidak tahu, tapi aku belum pernah melihat pria yang begitu tampan. Ketika aku meninggalkan rumah dan pergi ke sekolah dengan perasaan tertekan, aku merasa seperti sedang diawasi, namun bukan berarti aku terlalu minder. Entah kenapa, tapi aku tidak punya kecenderungan senang ditonton seperti ini, jadi sangat tidak nyaman. Tidak tunggu, dulu aku dipandang rendah, dan apa yang aku rasakan dari diriku sekarang masih sama, tapi aku tidak yakin kenapa, entah kenapa, aku merasa tatapan seperti itu berbeda sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Juga, ada kalanya aku biasanya diganggu dalam perjalanan ke sekolah, dan di hari yang buruk ada kalanya aku dipukuli dan ditendang, diserang dan uangku diambil, tapi hari ini, masalah seperti itu tidak terjadi. Dan tanpa mengetahui kenapa orang-orang memperhatikanku sebelum akhirnya aku sampai di sekolah. Di pintu masuk, kertas pembagian kelas ditempel, dan ada kerumunan besar dan aku tidak bisa mendekatinya, tapi yang mengejutkan, setelah seseorang memperhatikanku mereka juga terlihat terkejut, dan apakah kejutan itu menular atau tidak, di sana tidak ada lagi orang di hadapanku sekarang. Ya ampun, aku bukan Musa loh. Tapi kalau banyak orang yang menggunakannya, aku juga tidak bisa menggunakannya tanpa izin, jadi ya, ada baiknya aku jika mereka memberiku cara untuk memeriksanya. Saat aku memeriksa kertasnya, ada nama Araki di kelasku, pelaku utama perundunganku. Meskipun sebagian besar sama dengan SMP, tetap saja aku berpikir kelasnya akan berubah juga. Aku tidak menyukainya. Aku tidak bisa menghilangkan rasa kecewaku, jadi aku meninggalkan pintu masuk dan langsung menuju ke gym. Upacara penerimaan akan diadakan di gym, dan setelah itu, kami akan dipindahkan ke ruang kelas yang baru.
Ketika aku sampai di gym, tempat upacara penerimaan, aku masih menerima tatapan aneh dari orang-orang di sekitar. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun yang menggangguku, dan aku bisa datang ke upacara penerimaan dengan selamat. Tidak, itu seharusnya normal saja. Oh ya, setelah upacara penerimaan selesai, kami seharusnya diberikan penjelasan terkait SMA ini oleh wali kelas hingga istirahat makan siang, dan jadwalnya akan diakhiri setelah itu. Saat aku memikirkan jadwal hari ini, aku semakin dekat dengan ruang kelas baru, dan aku merasa semakin tertekan. Aku benar-benar tidak menyukainya. Ketika aku memasuki ruang kelas, aku mendapat tatapan tidak yakin dari orang-orang di kelas, dan kemudian aku duduk di kursi kosong berusaha untuk tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Lalu, Araki tiba-tiba memanggilku begitu aku duduk di kelas baru ini. Hai. Ada apa? Aku mencoba menatapnya dengan takut-takut setelah dia memanggilku dengan sikap curiga. Siapa kamu? Aku belum pernah melihat wajahmu sebelumnya. Apakah kamu murid pindahan? Heun, tapi aku Tenju Yuyalo. Apa? Araki menunjukkan wajah bodoh yang belum pernah kulihat sebelumnya. Namun, bukan hanya Araki tapi entah kenapa, semua orang di kelas mempunyai ekspresi yang sama. Berhenti bercanda. Tidak peduli bagaimana aku memandangmu, kamu tidak seperti babi sialan itu, tahu. Kamu murid pindahan, bukan? Tidak, seperti yang kubilang, akulah orang itu sendiri. Tidak, itu tidak masuk akal, tahu? Teriak Araki. Meskipun aku terkejut dengan suaranya, aku merasa tidak hanya Araki tetapi semua orang di kelas memikirkan hal yang sama, dan mata semua orang terbuka lebar. Lalu apa? Kamu bajingan. Kamu ingin mengatakan kamu telah melakukan operasi plastik, ya? Aku tidak punya uang untuk hal semacam itu. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk diet selama liburan. Tidak, aku sebenarnya baru saja meningkatkan levelku. Tetapi jika aku memikirkan tentang pertarungan dengan monster lagi, aku pikir tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa aku telah bekerja keras, bukan? Meskipun aku mengatakan yang sebenarnya, Araki tetap memasang ekspresi terkejut. Saat aku melihat sekeliling tanpa sadar, semua orang juga tetap tercengang. Kemudian, Araki akhirnya sadar kembali. Dia mencoba mengatakan sesuatu, namun pada saat itu, guru telah masuk ke dalam kelas. Dia kembali ke tempat duduknya sambil mendecakkan lidahnya. Saat itu istirahat makan siang. Aku selalu dibully, jadi aku pergi ke toilet yang tempatnya sepi. Aku ingin bersantai perlahan di toilet, tapi aku tertegun melihat diriku terpantul di cermin di sana. Jarang sekali aku tidak terlibat dengan Araki dan gengnya, dan ini adalah saat yang sangat damai. Yah, aku sedikit takut karena aku tidak tahu sampai kapan masa damai ini akan berlangsung. Tidak tunggu, daripada itu, ini tentang wajahku yang terpantul di cermin. Apakah ini, benarkah aku? Di cermin, ada wajah yang tidak mirip denganku sebelumnya, menunjukkan ekspresi terkejut. Wajah yang tadinya penuh jerawat kini mulus dan bersih. Rambut yang menipis di kepalaku sebelumnya juga menjadi tebal dan halus. Rahangnya yang persegi menjadi tajam dan kecil, dan bibir tipisku sebelumnya menjadi montok. Hidung seperti babi kini menjadi lurus. Aku menyentuh wajahku yang benar-benar berbeda dari wajahku sebelumnya. Aku menyentuhnya untuk memastikan. Iya, itu wajahku sekarang. Aku kehilangan kata-kata. Aku berteriak secara tidak sengaja. Tidak tunggu, siapa ini sebenarnya? Aku, benarkah itu aku? Kompleksitas yang selama ini menyiksaku kini jelas hilang. Aku menyentuh wajahku lagi dengan takjub. Dan pada saat yang sama, aku yakin. Jika berubah sejauh ini, semua orang pasti akan terkejut. Ini mungkin juga merupakan keuntungan dari naik level. Wajahku menjadi sangat bagus sehingga tidak ada bandingannya dari sebelumnya. Kalau terus begini, aku bertanya-tanya apakah orang-orang akan berhenti menatapku dengan jijik? Lagi pula, sulit untuk mengevaluasi wajah kamu sendiri dengan benar. Yang terpenting, aku membenci wajah dan penampilanku. Tapi sekarang aku sudah berada di level yang bisa ditunjukkan kepada orang-orang. Sejujurnya aku sangat senang. Namun, bagi seseorang yang mengenalku sebelumnya, hal itu mungkin tidak akan mengubah ketidaknyamanannya meskipun penampilanku telah berubah. Aku tidak perlu lagi berjalan sambil menunduk seperti sebelumnya, kan? Sekarang aku memiliki wajah yang terlihat berbeda dari aku sebelumnya. Aku bercermin beberapa saat tanpa merasakan kenyataan apapun, namun tak lama kemudian, aku teringat bahwa itu adalah waktu istirahat makan siang dan bergegas kembali ke kelas. Langkahku kali ini sangat ringan dibandingkan sebelumnya. Maksudku, itu sangat cepat.
Minggu ini, tidak ada orang yang berkelahi denganku, termasuk Araki. Mereka hanya memperhatikanku dari kejauhan, dan mereka bahkan tidak berbicara kepadaku. Bahkan Araki dan gengnya pun seperti itu, jadi menurutku perubahanku sungguh luar biasa. Selain saat-saat damai yang jarang terjadi, ada sesuatu yang menyenangkan juga. Sudah kuduga, skill pemahaman bahasaku benar-benar diaktifkan, itu membuat kelas bahasa Inggris lebih mudah, lagi pula aku tidak pandai bahasa Inggris sebelumnya. Dan hari ini adalah hari libur yang ditunggu-tunggu, rasanya tiba begitu cepat. Aku harus menikmatinya, yah, karena aku harus mencuci juga, itu juga membuang-buang waktuku. Tapi, pakaiannya selalu sama. Pakaian yang aku kenakan sekarang adalah sesuatu yang aku dapatkan di dunia lain itu, dan aku tidak mempunyai pakaian lain yang cocok dengan tubuhku saat ini kecuali seragam dan pakaian olahraga. Lagi pula aku tidak tertarik dengan fashion, dan aku tidak punya pemahaman yang baik tentang fashion, tapi tidak baik jika hanya mengenakan pakaian yang sama terus-menerus. Walaupun aku sudah mencuci baju bekasku, namun tetap saja tidak merubah tampilannya, sehingga tetap terlihat kotor jika dilihat orang lain. Tapi aku juga tidak pernah suka pergi ke kota. Karena setiap kali aku pergi ke kota, aku selalu dihina, dan jika aku bernasib buruk, aku akan terjerat dengan anak nakal dan dipukuli oleh mereka. Namun, karena aku tidak mempunyai PC untuk berbelanja online, aku harus pergi ke kota untuk membeli kebutuhan tersebut. Selain bahan-bahannya, aku sudah kehabisan beberapa kebutuhan sehari-hari. Dengan enggan aku keluar rumah sambil menghela nafas, aku tidak akan pergi kalau bukan untuk keperluan pokoknya. Aku benar-benar perlu membeli kebutuhan sehari-hari sekarang, selain itu, haruskah aku membeli pakaian juga? Saat aku menuju kota, aku memikirkan pakaian yang harus kubeli. Aku sudah mengeluarkan 50.000 yen dari item box sebelumnya dan menaruhnya di dompetku, jadi menurutku, itu sudah cukup. Waktu itu, aku tidak punya banyak jenis pakaian, jadi mudah untuk memilihnya. Tapi sekarang, rasanya aneh memakai pakaian yang sama sepanjang waktu. Akhirnya aku tidak tahu harus beli baju di mana, jadi aku putuskan untuk menyisihkannya dulu dan pergi membeli kebutuhan sehari-hari dulu. Bab 4, Bagian 2. Mari kita lihat, sepertinya hanya ini saja. Aku telah selesai membeli lebih banyak kebutuhan sehari-hari, yang merupakan salah satu tujuan awal aku pergi ke kota. Ada pusat perbelanjaan besar di kota, dan kamu dapat menemukan banyak barang di sana, jadi aku sudah lama pergi ke sana untuk berbelanja. Yah, karena itu, aku juga mendapat banyak masalah, seperti terlibat dengan orang jahat atau semacamnya. Dan ketika aku pergi ke tempat yang banyak dilihat orang, aku merasa tidak enak badan. Tapi kali ini tidak seperti biasanya. Aku memiliki penampilan yang berbeda, jadi aku tidak perlu berjalan menunduk seperti sebelumnya. Tidak seperti biasanya, aku mendapat sedikit rasa percaya diri, jadi aku berjalan sambil melihat ke depan sekarang. Lihat orang itu. Tidak mungkin, siapa itu? Seorang penghibur. Dia tampan dan memiliki gaya yang bagus, dia sungguh luar biasa. Bukankah dia terlalu cool? Kalau dipikir-pikir, ku dengar ada pemotretan majalah mode di sini hari ini. Ayo kita bicara dengannya sebentar. Kamu serius? Saat aku sedang berjalan-jalan sambil memikirkan banyak orang yang berbisik-bisik di sekitarku, tiba-tiba aku dipanggil oleh seorang wanita asing. Tidak, kamu. Kupikir yang memanggil adalah anak nakal, jadi aku agak terkejut pada awalnya. Rupanya, ada sekelompok perempuan. Benar, jika kamu punya waktu luang, kenapa kamu tidak bermain dengan kami One-chan di sini? Tidak apa-apa. Apa ini, trik penjualan? Aku sempat panik dengan panggilan dari wanita asing tersebut, namun aku berhasil menenangkan diri dan berusaha menolak dengan sopan. Soalnya, dalam hal ini, aku perlu membuat ekspresi minta maaf agar tidak menyinggung pihak lain. Lagi pula, aku akan pingsan sekarang jika itu aku yang sebelumnya. Mungkin. Maaf, ada yang harus kulakukan. Aku berusaha menunjukkan ekspresi minta maaf semaksimal mungkin. Para wanita yang terkesima sesaat, sebaliknya mulai panik kali ini. Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang itu. Ya, maaf mengganggumu. Para wanita itu mundur dengan patuh, sepertinya perasaan maafku tersampaikan pada mereka. Untunglah, aku pasti akan dilaporkan atau dianiaya jika ini adalah diriku yang dulu. Aku merasa lega dari lubuk hatiku dan meninggalkan tempat itu, tapi aku masih bisa mendengar suara bisikan dari belakang. Apakah kamu melihat wajahnya sebelumnya? Itu sangat berbahaya bagi hatiku.
Menurutku itu keren. Ekspresi permintaan maafnya terlihat seperti binatang kecil. Bagaimanapun, itu berbahaya. Entah bagaimana aku merasakan getaran dari tulang punggungku. Apa ini? Iya, itu bagus. Daripada itu, aku penasaran di mana aku bisa membeli pakaian. Aku menggumamkan itu sambil berjalan di sekitar pusat perbelanjaan. Ketika aku datang ke sini, aku sedang memeriksa lantai fashion pria, tetapi ada berbagai macam merek, jadi aku tidak tahu merek mana yang harus aku lihat. Aku menjalani kehidupan yang tidak pernah memikirkan tentang fashion sebelumnya, dan aku juga tidak punya uang. Yah, penampilanku juga terlalu sederhana sampai sekarang. Lagi pula aku hanya mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Dan juga sepatu kulit berkilau berwarna hitam kebiruan dan kalung bulan hitam yang merupakan drop item langka yang aku peroleh dengan mengalahkan Hell Slime. Iya, kalau dipikir-pikir lagi, itu hanya pakaian sederhana yang jauh dari kata modis. Yah, aku tidak begitu mengerti kesan itu karena pakaian ini sendiri berkualitas sangat tinggi. Saat aku berjalan di sekitar pusat perbelanjaan, tiba-tiba aku mendengar teriakan. Hai, berapa lama kamu akan membuatku menunggu? Aku minta maaf, aku minta maaf. Tidak cukup hanya meminta maaf. Aku sudah menunggu lebih dari 1 jam di sini. Kamu benar-benar punya nyali untuk membuatku menunggu? Maaf, aku benar-benar minta maaf. Hikari-san, aku tidak terlalu mempermasalahkannya. Miwa-chan, kamu tidak boleh memanjakannya. Tidak baik bagi pihak lain jika kamu ketiduran. Iya, tapi juga, jika kamu mendengar alasannya tidur berlebihan adalah karena mabuk, maka tidak ada ruang untuk meminta maaf lagi. Wajar jika aku marah. Dibandingkan dengan itu, Miwa-chan mengagumkan. Kamu serius dengan ini meskipun kamu sudah menjadi sangat terkenal sekarang. Aku hanya ingin bajingan ini mengikutimu sebagai contoh agar tidak selalu ketinggalan jadwal. Melihat ke arah teriakan itu, seorang pria berotot yang mengenakan kemeja merah muda mencolok sedang meneriaki seorang pria berjas dengan kepala tertunduk dalam penampilan yang mengecil. Di belakang mereka, ada seorang wanita berambut coklat tergerai bergelombang, yang penampilannya terlihat menawan dari kejauhan, sedang menenangkan pria bertubuh kekar itu. Kekacauan apa ini? Ketika aku melihat lebih dekat, pria berotot itu sedang memegang kamera dan sesuatu seperti perlengkapan fotografi. Ada banyak hal seperti itu yang berjejer di sekelilingnya. Apakah ini semacam pemotretan? Ya, sepertinya ada selebritas di sekitar sini, dan mereka mungkin melakukan sesuatu seperti drama atau pemotretan di sini. Sebenarnya, ada banyak orang biasa berkumpul di sini, dan menurutku akan ada sesuatu yang lebih menakjubkan dari sekedar pemotretan. Heun, apakah wanita itu seorang aktris? Saat aku memeriksa situasinya, sepertinya dia cukup terkenal. Aku tidak punya TV di rumah, dan praktis aku tidak tahu tentang selebriti. Itu sebabnya aku tidak tahu apapun tentang wanita itu. Aku tidak akan bisa melihat toko di sana dalam keadaan seperti ini. Kalau begitu mari kita lihat di tempat lain. Karena itu, aku berbalik dari area pemotretan. Tapi kamu juga punya jadwal lain kan? Oleh karena itu akan berdampak buruk bagimu. Jadi kali ini aku akan melakukannya hanya dengan Miwa-chan saja. Itu. Tidak ada masalah kan? Aku seorang profesional, jadi aku pasti akan melakukannya. Bukan berarti aku bilang aku hanya akan menggunakan satu model seperti ini mulai sekarang. Yah, tentu saja, aku tidak akan pernah menggunakan orang yang suka terlambat seperti orang ini lagi. Iya, tapi aku dalam masalah. Sedangkan untuk komposisi hari ini, saat ini aku berpikir untuk menggunakan model pria lain bersama Miwa-chan karena ini adalah produk untuk pasangan. Hei, pada kesempatan ini, kami mungkin menggunakan pria biasa yang dapat diterima di pusat perbelanjaan ini. Kamu punya semua ukuran pakaian, bukan? Dia bertanya kepada staf. Ya, kami memiliki segalanya. Baiklah, kalau begitu, bagaimana dengan pria di sana? Hai, kau di sana? Bahkan jika aku berpikir untuk melihat tempat lain, pakaian mereka tetap terlihat sama dimanapun aku melihat. Apakah selera fashionku juga sudah buruk? Hei kamu yang di sana, orang yang sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Heun, ada apa? Sepertinya ada yang memanggil. Saat aku melihat sekeliling secara naluriah, aku mendengar panggilan dari belakang. Iya kamu, orang yang melihat sekeliling. Bisakah kamu menunggu sebentar? Aku spontan berbalik, tapi pria berotot dengan kemeja mencolok itu menatapku tertegun. Tidak hanya pria berotot tetapi juga staf lain dan gadis-gadis cantik menatapku dengan heran.
Untuk sesaat, kupikir itu bukan aku, tapi aku tidak tahu kenapa. Hanya ada aku di sini karena suatu alasan, dan yang lain berada dalam posisi untuk melihatku dari kejauhan. Kenapa begitu? Aku tidak tahu kenapa mereka menatapku seperti itu, tapi sepertinya mereka membutuhkan sesuatu dariku, jadi aku menuju ke arah mereka. Apa yang terjadi? Saat aku bertanya pada yang paling menonjol di sini, pria berotot, aku bisa melihat gambar sambaran petir menyambar di latar belakangnya karena suatu alasan. Apa itu? Kali ini, akulah yang tertegun karena terkejut, lalu tiba-tiba aku menamparkan kedua pipiku dengan tanganku untuk mengembalikan ketenanganku. Apakah kamu ingin berpartisipasi dalam pemotretan ini? Aku hanya bisa tercengang. Bab 4, bagian 3. Mengapa menjadi seperti ini? Ya, itu terlihat bagus. Aku ingin dia memiliki perasaan yang lebih seksi di sini. Lihat ke samping, tolong lihat ke samping. Itu tidak bagus, aku tidak mengerti sama sekali. Seharusnya aku datang ke pusat perbelanjaan ini untuk membeli pakaian dan kebutuhan sehari-hari, tapi sebelum aku menyadarinya, aku berada dalam situasi yang canggung karena harus menjadi model. Terlebih lagi, aku tidak melakukan pemotretan sendirian, tetapi juga dengan seorang wanita yang sangat cantik. Yuya-kun, ekspresimu terlalu kaku. Senyum-senyum. Itu tidak baik meskipun kamu mengatakan itu. Aku tahu ekspresiku semakin kaku, aku memikirkan apa yang harus kulakukan, dan ada model wanita yang akan melakukan pemotretan bersamaku kali ini. Miwa-san tersenyum menatapku. Yuya-san, semua orang juga merasa gugup seperti itu untuk pertama kalinya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Oh, oke. Aku menarik napas dalam-dalam sekali dan melihat penampilanku lagi. Saat ini aku telah berganti dari kemeja putih sederhana dan celana hitam menjadi kemeja drape putih dan mengenakan kardigan tipis lengan pendek hitam di atasnya, dan celana skinny berwarna merah anggur. Semua ini adalah pakaian yang belum pernah aku pakai sebelumnya, dan aku lebih gugup dengan gaun ini daripada pemotretannya. Tiba-tiba aku menyadari ada banyak orang di sekitarku. Kurasa mereka adalah pelanggan yang datang ke pusat perbelanjaan ini, tapi sekarang mereka melihat adegan pemotretan aku dan Miwa-san dari kejauhan. Beberapa orang mengarahkan ponselnya ke sini, jadi sepertinya mereka juga mengambil foto. Luar biasa, ini pertama kalinya aku melihat Miwa-chan secara langsung. Ya, itu Miwa-chan, tapi siapa laki-laki yang melakukan pemotretan bersamanya? Bukankah dia punya gaya yang sangat bagus? Bukankah dia seorang model? Dia bersama Miwa-chan, dan yang terpenting, dia sangat tampan dan bergaya. Mustahil, kalau begitu, mari kita cari tahu tentang dia saat majalahnya dirilis. Yup, sudah kuduga, aku akan terlihat menonjol jika melakukan pemotretan di pusat perbelanjaan besar seperti ini. Baiklah, tolong kaitkan tanganmu sebentar. Fotografer mengatakan itu ketika perhatian aku terganggu oleh pandangan sekeliling. Tapi, apa kaitan, lengan itu? Apakah aku harus berdiri tegak sambil melipat tangan? Saat aku sedang terburu-buru dengan perintah yang tiba-tiba itu, Miwa-san dengan lembut mengaitkan lengan kirinya dengan tangan kananku. Yuya-san, apa yang salah? Tidak ada apa-apa. Tidak, itu bukan apa-apa kan? Inikah yang dia maksud dengan bergandengan tangan? Aku pasti berpikir bahwa aku hanya perlu melipat tangan aku saat itu. Aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk dekat dengan seorang wanita, jadi aku menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Tidak, aku sedang melakukan pemotretan sekarang. Aku harus mendapatkan kembali pikiranku seperti biasa entah bagaimana. Pemotretan ini sepertinya untuk pasangan, jadi tentu saja tidak mungkin aku melakukan gerakan seperti itu. Aku tidak boleh terlalu panik saat ini. Pertama-tama aku bahkan tidak bisa membayangkan gerakan seperti itu. Meski begitu, aku sudah lebih tenang dari sebelumnya. Mengingat sejauh ini, ada baiknya dia belum menyadarinya. Tidak, sial, dia menyadarinya. Astaga, Yuya-kun, ekspresimu jauh lebih kaku dari sebelumnya. Begitukah? Itu biasa saja, tahu? Ya, maksudku, kamu sedikit tidak biasa. Hikari-san tersenyum pahit. Mau bagaimana lagi? Karena, dada, Miwa-san, Yuya-san, itu memukulku. Tidak apa-apa. Ya, aku mengatakan itu secara tidak sengaja, tapi, dada Miwa-san ada di lenganku. Itu ada di lenganku. Apakah Miwa-san tidak menyadarinya? Aku berpikir begitu dan melirik ke arahnya, tapi dia hanya membuat ekspresi seperti seorang profesional yang sedang melakukan pemotretan sekarang.
Ini bukan soal diperhatikan atau tidak. Melihat ekspresi serius namun alami Miwasan, aku menjadi lebih tenang. Mari kita kesampingkan saja. Aku harus berkonsentrasi pada pemotretan ini sekarang. Setelah mengalihkan pikiranku, Hikari-san pun memberikan instruksi untuk berbagai pose lainnya. Ya, kalau begitu Miwa-chan, tolong peluk leher Yuya. Fue. Ya. Meskipun aku terkejut lagi, Miwasan merangkul leherku tanpa ragu-ragu. Itu tidak baik. Berbeda dengan lengan sebelumnya, aku bisa merasakan banyak hal di sekujur tubuhku sekarang. Meskipun aku telah mengalihkan pikiranku, akhirnya ekspresi dan tubuhku menjadi lebih kaku dibandingkan beberapa waktu lalu. Lalu aku mencoba menenangkan diri sambil melakukan pose lain, tapi tetap saja kaku, jadi aku harus istirahat. Terima kasih banyak atas pekerjaanmu. Kamu juga, terima kasih banyak. Bolehkah aku duduk di sebelahmu? Iya, tidak apa-apa. Miwasan berbicara kepadaku sambil duduk di bangku di pusat perbelanjaan ini dan mengambil nafas. Saat Miwasan duduk di sampingku, aku mengutarakan apa yang kupikirkan dengan jujur. Miwasan, itu luar biasa. Miwasan terkejut mendengar pujianku yang tiba-tiba. Aku belum pernah mengenakan pakaian seperti ini sebelumnya. Dan sebaliknya, aku menjalani kehidupan yang tidak pernah memikirkan tentang fashion. Jadi, ketika aku melihat model di majalah, aku tidak pernah memikirkan hal khusus. Aku baru saja mengalaminya dalam waktu singkat hari ini dan aku mulai memahami betapa sulitnya itu. Itu karena kamu belum terbiasa. Awalnya aku hanya gagal dan sering dimarahi. Meski begitu, menurutku itu sulit bagiku. Menurutku itu tidak memerlukan ekspresi juga, bukan hanya pose saja. Hikari-san terkenal karena fokus khususnya pada ekspresi wajah di industri modeling. Hikari-san adalah pria berotot yang mengenakan kemeja mencolok itu, dan dia juga seorang fotografer. Dia sama sekali tidak terlihat seperti itu. Tapi aku tidak tahu bagaimana melakukan itu. Seperti saat melakukan pemotretan, aku teringat akan kesia-siaan aku ketika melihat Miwasan yang belum setua itu mampu berperan aktif selama ini. Aku pikir hal ini juga mengubah mental aku sedikit demi sedikit, namun perjalanannya masih panjang. Rupanya, dia sepertinya melihat ekspresi gelisahku, dan dia dengan ramah memberitahuku. Yuya-san, menurutku, kamu tidak perlu terburu-buru. Lakukan saja perlahan, dengan kecepatannya sendiri, lebih percaya diri, dan aku juga berpikir aku bersenang-senang hari ini karena aku bisa melakukan pemotretan dengan Yuya-san seperti ini. Jadi aku akan senang jika kamu juga berpikir begitu. Tentu saja, ini bukan hanya tentang pemotretan, ini tentang menikmati segalanya, bukan begitu? Menikmati, ya. Sampai saat ini, aku tidak mampu bersenang-senang. Aku sangat putus asa untuk hidup, dan itu menyakitkan serta tak tertahankan setiap hari. Tapi sekarang berbeda. Setelah aku menemukan pintu yang menghubungkan ke dunia lain, bisakah aku menikmatinya? Iya, tentu saja. Saat aku menoleh ke Miwasan, dia memberiku senyuman lembut. Aku menyadari bahwa itu adalah senyuman yang alami. Bidik. Aku mendengar suara aneh dari kejauhan, tapi aku tidak tahu apa itu. Bab 4, bagian 4. Terima kasih, kamu sangat membantu. Tidak masalah, aku senang bisa membantu, tapi... apakah itu benar-benar bagus? Setelah jeda, sesi pemotretan tidak dilanjutkan karena alasan tertentu. Sebaliknya, Hikari-san berterima kasih kepada kami dengan wajah puas. Tidak, tunggu, jika profesional dalam bisnis mengatakan itu bagus, bisa dikatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, bukan? Tapi, penasaran foto mana yang akan digunakan? Aku tidak tahu karena aku belum melihatnya. Saat aku memikirkan hal itu, Hikari-san tiba-tiba memberiku kantong kertas besar. Ambil ini. Apa ini? Ini. Aku melihat isinya, ada banyak pakaian di dalamnya. Aku benar-benar ingin memberi kamu uang, tetapi karena kamu seorang amatir, agak sulit untuk melakukannya di kantor. Oleh karena itu, aku akan memberimu pakaian ini sebagai ucapan terima kasih. Yakinlah, semuanya disesuaikan dengan ukuran kamu. Aku juga dengan hati-hati memilih pakaian yang cocok untukmu. Tidak perlu melakukan ini, itu juga merupakan pengalaman yang baik bagiku. Tidak apa-apa, terima saja. Pada dasarnya, akan ada semacam imbalan bagi mereka yang bekerja. Ini adalah hal yang wajar di masyarakat, loh. Iya, kalau begitu, terima kasih banyak.
Saat aku mengucapkan terima kasih padanya, Hikari-san mengangguk sambil tersenyum. Dia orang baik. Saat aku memikirkan tentang Hikari-san, Miwa-san juga berbicara kepadaku. Yuya-san, terima kasih banyak atas waktu kamu hari ini. Tidak, akulah yang seharusnya mengatakan demikian. Itu adalah pengalaman yang sangat berharga bagiku, dan yang terpenting, aku pikir bisa melakukan ini dengan seorang profesional yang bekerja dengan sungguh-sungguh akan menjadi hal yang baik bagi aku di masa depan. Aku memberitahunya sambil tersenyum. Miwa-san tampak terkejut sesaat, tapi tidak lama kemudian, dia juga tersenyum. Itu bagus kalau begitu. Jika ada kesempatan bagi kita untuk bertemu lagi, tolong perlakukan aku dengan baik saat itu. Ya, aku juga, aku akan mendukungmu, Miwa-san. Lalu, ketika aku mencoba meninggalkan tempat ini dengan suasana damai. Aku terlambat. Seorang pria keren berjalan ke arah kami. Rambut pirang ditata dengan lilin dan tindikan bergaya di telinganya. Dia juga berpakaian bagus, dan suasananya entah bagaimana terasa seperti suasana Miwa-san. Tapi di saat yang sama, aku juga merasakan sesuatu yang sama sekali berbeda dari Miwa-san, tapi aku tidak tahu apa itu. Aku tidak yakin siapa dia, tapi melihat Hikari-san yang tadi tersenyum, kini ada pembuluh darah yang menonjol di dahinya. Anak sialan ini. Nada suaranya benar-benar kembali menjadi laki-laki, membuat Hikari-san mengeluarkan nada jantannya. Siapa sebenarnya pria itu? Heun, Miwa-san, siapa pria itu? Aku bertanya pada Miwa-san. Dia model pria yang seharusnya melakukan pemotretan denganku hari ini. Aku yakin hanya dengan penjelasan Miwa-san. Aku pikir ada suasana yang mirip dengan Miwa-san. Apakah karena mereka memiliki profesi yang sama? Aku yakin dengan hal itu. Lalu pria itu menyadari kehadiran Miwa-san dan mendekatinya sambil nyengir. Miwa-chan, kamu ada sesi pemotretan denganku hari ini kan? Bagaimana itu? Itu membuatmu bahagia bukan? Baiklah, ayo selesaikan sesi ini secepatnya, lalu kita pergi makan makanan enak bersama. Ketika pria itu meletakkan tangannya di bahu Miwa-san, dia bingung dan aku merasa dia tidak tahu harus berbuat apa dari ekspresinya. Hei, jangan khawatir. Permisi, aku mencoba memotong. Saat aku memanggil, pria itu menatapku dengan kesal. Siapa kamu? Jangan bicara padaku. Kamu menyebalkan, keluar dari sini. Setelah itu, meskipun aku hanya memanggilnya, aku dianiaya. Mengapa? Aku tercengang sesaat, tapi aku dengan tegas memberitahu pria itu lagi. Tidak, itu, Miwa-san sepertinya bermasalah, jadi menurutku lebih baik kamu menjauh darinya sedikit. Yuya-san? Miwa-san memanggil namaku dengan sedikit panik, dan pria itu melotot padaku. Dia melepaskan tangannya dari bahu Miwa-san dan mendekatiku. Kamu, dengan siapa kamu berbicara? Kepada siapa? Sebenarnya aku tidak tahu pria ini, tapi apakah dia seorang selebriti? Pria itu menatapku lebih tajam lagi, sepertinya dia tidak menyukai kelakuanku. Sebenarnya, aku tidak mengerti meskipun aku mengatakannya dengan mulutku sendiri. Pria itu tiba-tiba menyerangku, mengira suasananya agak berbahaya. Sikap itu membuatku kesal. Yuya-san? Aku terkejut karena aku tiba-tiba diserang, tapi itu sangat lambat, tidak sebanding dengan serangan goblin elit atau goblin general. Aku juga tidak mempunyai hobi untuk senang dan diam ketika diserang, sehingga tubuhku bereaksi sendiri tanpa aku sadari. Aku menangkap tinju pria yang melayang ke arah wajahku dengan telapak tangan kananku, memutar lengannya, membawanya ke punggungku, dan melemparkannya ke bawah. Lu luar biasa. Aku diserang olehnya tanpa kusadari, tubuhku bereaksi secara refleks dan menahannya, tapi... Bolehkah? Ini bukan salahku kan? Dia pria yang tampan, pria tampan biasanya tidak bersalah dan aku akan dinyatakan bersalah jika dia mengeluh. Baiklah, aku akan lari ke dunia lain saat itu. Saat aku memikirkan hal-hal konyol di pikiranku, pria yang tersungkur di tanah itu meneriakiku. Aku berlatih tinju. Bagaimana kamu bisa melakukannya dengan begitu mudah? Aku juga tidak tahu. Pertama-tama aku tidak tahu apakah pria ini pernah berlatih tinju atau tidak hanya dengan melihat pukulannya. Atau lebih tepatnya, pukulan semua orang terlihat sama bagiku, karena semuanya lambat dibandingkan dengan Jenderal Goblin. Nah, pada level Jenderal Goblin, hanya satu pukulan dari kekuatan kasarnya sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu bukanlah keadaan yang bisa dicapai oleh orang biasa bahkan jika mereka mempelajari seni bela diri.
Aku bisa bertarung dengan monster yang memiliki perbedaan fisik yang besar berkat peningkatan keterampilan dan statistikku. Kalau dipikir-pikir, Miwa-san sempat panik sebelumnya, mungkin karena dia mengetahui bahwa pria ini telah belajar tinju, ya. Namun, memikirkan bahwa dia menekankan hal itu, aku bertanya-tanya apakah pria ini hanya menyelesaikan sesuatu dengan paksa? Sebenarnya, aku tidak akan bisa melakukan apapun sebelum aku naik level. Yap, saat aku lemah, aku tidak yakin apakah aku bisa melihat pukulan pria itu. Atau lebih tepatnya, serangan apapun pasti akan menghabisiku. Itu membuatku merasa agak sedih. Hikari-san berjongkok menatap pria itu, dan dia menyatakannya dengan senyuman lebar. Karena kamu menunjukkan kekerasan, hidup penghiburmu akan berakhir. Kalaupun kamu bukan seorang entertainer, itu normalnya sebuah kejahatan, loh. Sayang sekali. Apa? Tidak ada bukti. Sebenarnya, akulah yang dipukuli? Tidak, kamu tahu, menurutku orang-orang di sekitar sini sedang menonton, tapi sudah kuduga, mereka akan memilih untuk menjadi sekutu pria tampan, bukan? Haruskah aku bersiap menangis sekarang? Namun, aku tidak perlu menangis. Hikari-san tersenyum seperti setan sambil memamerkan kamera yang dibawanya kepada pria itu. Aku merekam semuanya dari awal sampai akhir loh. Sialan. Laki-laki itu langsung melawan dengan keras namun akhirnya menyerah karena tubuhku tidak gemetar sama sekali saat menahannya, dan akhirnya dia dibawa oleh staf. Ya ampun, awalnya aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Tapi, Yuya-kun sangat kuat ya. Meskipun pria itu terlihat seperti itu, dia sebenarnya cukup pandai bertinju. Itu terjadi secara kebetulan. Hahaha. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, aku tidak bisa bilang aku berlatih di dunia yang berbeda. Pokoknya, aku memanggil Miwa-san. Miwa-san, kamu baik-baik saja? Terima kasih banyak. Miwa-san sedikit terkejut ketika aku memanggilnya, dan dia menundukkan kepalanya, pipinya merah padam. Hanya seperti itu, jangan pedulikan itu. Aku hanya sedikit bingung karena kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelumnya. Aku lega. Karena orang itu selalu mengikutiku kemana-mana, jadi itu sangat membantu. Apa itu tadi? Menakutkan. Apakah dia juga bertingkah seperti penguntit? Agak aneh, tapi sekali lagi, terima kasih banyak untuk hari ini. Aku harap kita bisa bertemu lagi di suatu tempat. Ya, ayo kita bertemu lagi di suatu tempat. Yuya-kun, terima kasih untuk hari ini. Ketika aku meninggalkan tempat itu, aku teringat apa yang terjadi hari ini. Tiba-tiba aku diminta menjadi model, aku bertanya-tanya apa yang harus aku lakukan, tapi ternyata itu adalah pengalaman yang bagus, aku sangat senang. Adapun pakaiannya, aku mendapatkan baju yang dipilih langsung oleh orang yang profesional di bidangnya, sehingga hasilnya bagus sekali. Pokoknya, entah apa yang akan terjadi pada pria itu tapi, dunia hiburan sebenarnya cukup menakutkan ya. Mau tak mau aku berpikir begitu. Aku ingin tahu siapa dia. Setelah Yuya pergi, Hikari menghela nafas kagum. Seorang pria tampan dengan gaya yang luar biasa. Aku sudah lama berkecimpung di dunia hiburan, tapi aku belum pernah melihat orang seperti dia sebelumnya. Terlebih lagi, dia hanya seorang amatir. Dia sungguh luar biasa, bukan? Aku terpesona padanya meskipun aku laki-laki. Oh, kamu benar, maksudku, dia sepertinya memiliki pesona yang dapat menarik perhatian semua orang. Ya, tapi karena ini pertama kalinya dia melakukan pemotretan, dia masih terlihat canggung. Tapi, dia juga membawa suasana yang bagus bukan? Jadi itu luar biasa. Para staf yang terlibat dalam pemotretan membicarakan tentang Yuya, mereka sepertinya terpikat oleh perkataan Hikari. Hikari tersenyum pahit melihat mereka, tapi kemudian melihat Miwa yang bersiap untuk pulang, dia mendekatinya. Hei, Miwa-chan, apakah kamu ingin memeriksa fotonya sekarang? Tolong, tidak apa-apa. Tentu saja, di sini, kamu dapat melihat sebanyak yang kamu mau. Semua data foto sebelumnya telah ditransfer ke laptop, jadi Miwa memeriksa foto dari laptop, bukan dari kamera. Saat aku melihatnya lagi, Yuya-san sungguh luar biasa. Tidak dapat dihindari bahwa ekspresinya masih kaku karena dia bukan seorang profesional, tapi aku merasa seperti aku tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, sampai-sampai hal seperti itu tidak penting lagi. Benar, kali ini kita syuting untuk majalah fashion, jadi fokus utamanya adalah pakaiannya, tapi tentu saja, aku terinspirasi saat melihat matanya, loh. Ya, awalnya untuk pemotretan majalah fashion,
fokus utamanya haruslah pada pakaiannya dibandingkan modelnya sendiri. Namun, untuk meningkatkan nilai pakaiannya, mereka akan menggunakan model terkenal seperti Miwa, dan dia juga melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Namun dalam kasus Yuya, dia lebih menonjol, seperti dia menelan pakaian itu sendiri, padahal seharusnya itu menjadi fokus utama. Lagi pula, lihat ini, aku berpikir untuk mengambil ulang fotonya karena Yuya terlalu menonjol. Tapi, mau bagaimana lagi, menurutku itu seperti pesona dari pakaiannya sendiri yang telah ditingkatkan secara maksimal untuk membuat Yuya bersinar. Ya, dia tidak mengambilnya kembali meskipun Yuya seperti fokus utama, pakaiannya sendiri menjadi lebih menarik dari sebelumnya, dan sebagai hasilnya, memenuhi tujuannya. Miwa tersenyum pahit mendengar keluh kesah Hikari, dan kemudian, matanya berhenti pada satu foto. Foto ini. Oh, apakah kamu menyadarinya, Miwa-chan? Terpantul di mata Miwa adalah foto dirinya dan Yuya mengobrol saat istirahat. Foto tersebut terlihat biasa saja seperti pemandangan sehari-hari, namun terlihat sangat natural dan membuat mereka terlihat seperti pasangan sungguhan, dan ini awalnya adalah konsep fotografi Hikari. Miwa dalam foto tersebut juga memiliki senyuman yang natural dan menarik, serta Yuya yang begitu penuh pesona hingga membuat orang seolah-olah tertarik ke dalam foto tersebut tanpa disadari. Aku berpikir untuk menjadikan foto itu sebagai bagian utama kali ini. Enak sekali, bukan? Iya, Yuya-san di foto ini sangat, menawan. Miwa sendiri sudah terpesona dengan penampilan Yuya yang luar biasa sejak pertama kali bertemu dengannya. Namun saat melihat foto Yuya di hadapannya, ia merasakan pipinya memanas secara alami. Astaga, ya ampun, Miwa-chan, wajahmu merah, tahu? Itu tidak benar. Hikari yang menyadari perubahan ekspresi Miwa menatapnya sambil tersenyum. Yah, aku akan berhenti di situ saja untuk hari ini. Apakah wajahku benar-benar merah? Ini seperti sebuah apel, tapi sekarang, Miwa-chan juga sangat menarik loh. Begitukah? Miwa memiringkan kepalanya menatap Hikari yang tiba-tiba menunjukkan tatapan lembut. Fufu, Miwa-chan di foto juga penuh pesona, berbeda dengan Miwa-chan biasanya. Mulai sekarang, menurutku kamu akan melakukan banyak pemotretan, tapi jangan lupakan ekspresi dan perasaanmu hari ini, oke? Iya. Pemotretan yang menjadi pengalaman berharga bagi Yuya ini juga memberikan pengalaman berharga bagi semua orang yang pernah terlibat di dalamnya. Bab 4, Bagian 5. Keesokan harinya setelah aku membantu pekerjaan sebagai model, aku pulang ke rumah dan menyesali bahwa aku seharusnya membeli sesuatu seperti peralatan rumah tangga selain kebutuhan sehari-hari. Pokoknya TV-ku di rumah sudah tidak bisa dipakai lagi. Ini bukan digital, tapi TV analog. Aku tidak berlangganan koran, jadi aku tidak akan mengetahui berita terkini tanpa menonton TV. Ada juga beberapa peralatan rumah tangga lainnya yang sudah usang seiring bertambahnya usia. Aku gagal, tapi aku harus pergi ke sekolah lagi hari ini. Sayangnya, sekolah dimulai lagi hari ini. Aku butuh uang untuk hidup, untuk itu, aku harus pergi ke dunia lain. Jauh lebih mudah mengalahkan monster di dunia lain daripada pergi ke sekolah. Meski mengeluh, aku tetap bersekolah, toh aku tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna. Tapi tetap saja, membuatku depresi memikirkan bahwa aku harus bersekolah seminggu lagi mulai hari ini. Tapi saat aku meninggalkan rumah, tiba-tiba seseorang memanggilku. Hei kau. Aku menoleh ke arah suara itu, ternyata itu adalah adik laki-lakiku, Tenju Yuta, dan saudara kembarnya Tenju Sora, yang sedang menatapku. Wah, aku bertemu seseorang yang tidak ingin kulihat. Tidak, kupikir kita akan bertemu pada akhirnya, tapi kamu tidak harus datang sekarang, tahu. Walaupun aku enggan, tapi aku bertanya kepada mereka untuk berjaga-jaga. Heun, apa yang kamu inginkan dariku? Apa, katamu, tingkah lakumu benar-benar seperti kakakku yang tidak berguna itu. Aku tidak tahu kenapa dia mengatakan hal seperti itu. Aku benar-benar bingung, lalu Sora membuka mulutnya seolah-olah meremehkanku. Baru-baru ini, seorang teman kami membicarakannya. Kakak laki-lakiku menjadi sangat tampan. Lagi pula, aku bilang pada mereka itu hanya rumor, tapi mereka begitu gigih, jadi kami datang ke sini untuk memeriksanya. Isu, apa orang-orang membicarakanku? Karena itu, kami datang untuk memeriksanya. Kamu, kakak yang menyebalkan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Berhentilah bersikap bodoh, kamu benar-benar telah berubah. Ya, pastinya penampilanku sudah banyak berubah.
Tubuhku menjadi lebih kurus, dan wajahku banyak berubah. Tapi aku tidak bisa menjelaskan kalau aku telah berubah karena aku menaikkan levelku di dunia yang berbeda, bukan? Dan pertama-tama aku tidak ingin memberitahu keduanya meskipun mereka percaya tentang dunia yang berbeda. Keduanya tidak hanya mengolok-olokku tetapi juga kakek. Aku tidak ingin menceritakan urusan kakek kepada mereka. Berpikir begitu, aku menenangkan diri, tapi mereka mulai berbicara lagi, masih meremehkanku. Heun, lagi pula, kamu melakukan operasi plastik kan? Aku tidak percaya membayangkan kamu mengubah wajah kamu dengan operasi plastik. Lagi pula itu hanya perubahan palsu. Jadi, dari mana kamu mendapatkan uangnya? Atau apakah kamu menjual rumah kamu? Hahaha. Tapi, tahukah kamu, itu bukan operasi plastik. Namun demikian, mungkin tubuhku telah berubah total dari struktur genetik, entah bagaimana naluri aku mengatakan hal itu. Kata Yuta, operasi plastik hanyalah perubahan palsu, tapi itu adalah usaha orang-orang yang berusaha untuk menjadi sedikit cantik, setidaknya mereka berusaha daripada menyerah begitu saja. Yuta itu, dia menyangkalnya, dan mengolok-oloknya. Apakah banyak orang yang berpikiran seperti Yuta? Jika iya, sungguh menyedihkan. Tapi, aku benar-benar memikirkan hal itu, dan aku bisa merasakannya ketika kamu ingin memoles diri menjadi lebih baik. Kami berdebat di depan umum, jadi orang-orang di sekitar kami memperhatikan dengan penuh minat. Ini memalukan. Apapun yang terjadi, ada bagian dari dirimu, saudaraku, yang tidak bisa menang melawan kami. Ya, kamu idiot, dan meskipun kamu memikirkan masa depan, kamu tidak punya masa depan. Kamu tidak bisa belajar, kamu juga buruk dalam olahraga. Lagi pula, kamu adalah makhluk yang lebih rendah. Mereka benar-benar mengolok-olokku, dan aku tidak dapat membalas karena semua yang mereka katakan adalah benar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain diam. Setelah itu, para siswa yang penasaran yang hanya diam menonton perselisihan kami sampai sekarang tiba-tiba menjadi ribut. Heun, apa itu? Yuta dan Sora juga menyadari keributan itu. Mereka memiringkan kepala karena penasaran, dan tiba-tiba sebuah limusin berhenti di dekat kami. Apa? Sebuah limusin panjang yang biasa dikendarai oleh orang-orang kaya itu keluar secara tiba-tiba. Kami bertiga kehilangan kata-kata saat melihatnya, dan kemudian, pintu limusin terbuka, dan kemudian dua wanita muncul dari dalam. Yang satu adalah wanita yang sangat cantik dengan pakaian kepala pelayan, dan yang lainnya adalah Tenju Yuya-san, kan? Aku merasa seperti aku pernah mendengar suaranya di suatu tempat. Dia mengenakan seragam tipe blazer dengan warna putih, dan bagaimana aku harus mengatakannya, rambut hitam lurus dan berkilau membentang hingga pinggangnya. Dia entah bagaimana memiliki aura luar biasa yang berbeda dari orang-orang biasa. Dia mengingatkanku pada kata-kata bunga manis dan seorang wanita yang menampilkan sifat feminin Jepang kuno. Dan aku terpikat. Dia gadis yang sangat cantik, dan juga kecantikannya berbeda dengan modelnya, Miwa-san. Selain penampilannya, aku benar-benar terpikat oleh matanya yang jernih dan suasana lembutnya yang menatap lurus ke arahku. Ngomong-ngomong, seragam apa itu? Saat aku linglung secara tidak sengaja, Yuta tiba-tiba berteriak mengembalikan kesadaranku. Oh, itu seragam Ousei Gakuen. Ousei Gakuen. Aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Itu adalah nama sekolah menengah terkenal, dan setelah lulus, kamu bisa melanjutkan ke Universitas Ousei tanpa harus lulus ujian masuk. Ini adalah sekolah menengah di mana kamu dapat dengan cepat menjadi seorang elit, ke dunia yang benar-benar berbeda dari kami. Apalagi belajar, banyak orang yang mendaftar di sekolah itu untuk berperan aktif di segala bidang, dan lulusan sekolah tersebut menduduki posisi sebagai petinggi di setiap bidang. Itu adalah sekolah menengah yang bisa dikatakan akan menjamin masa depanmu. Jadi semua orang mengincar dan bermimpi untuk terdaftar di sekolah itu. Ya, karena ini adalah sekolah seperti itu, kamu akan mengerti jika kamu berpikir sejenak, ini bukanlah sekolah yang bisa dimasuki oleh orang biasa. Jadi, kenapa siswa dari sekolah seperti itu berada di tempat seperti ini? Gadis di depanku tertawa dengan anggun seolah pemikiran itu tergambar dalam ekspresiku. Fufu, apakah kamu tidak ingat? Aku pernah terlibat dengan sekelompok pria di sebuah toko serba ada. Ya, aku teringat. Tentu saja, aku pernah membantu seorang gadis dari sekelompok pria sebelumnya. Maksudku, aku malah dipukuli habis-habisan. Pada saat itu, aku belum terbiasa berbicara dengan banyak perempuan sehingga aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Apakah kamu baru saja mengingatnya?
Iya, atau lebih tepatnya, bagaimana kamu tahu namaku? Untuk berterima kasih pada Yuya-san, aku telah menyelidiki berbagai hal sambil berpikir bahwa itu adalah ketidaksopananku. Investigasi. Apa yang dia selidiki? Yah, menurutku tidak banyak informasi yang bisa diselidiki. Gadis itu memiringkan kepalanya seolah ingin tahu tentang sesuatu ketika aku khawatir dengan apa yang sedang diselidiki. Meski begitu, Yuya-san, apakah berat badanmu turun? Iya. Menurutku itu adalah perubahan yang tidak begitu kentara, tapi melihat reaksi gadis di depanku, mungkin, sepertinya transformasiku benar-benar terlihat. Tidak, sepertinya memang begitu. Saat aku benar-benar bingung, wanita berpakaian kepala pelayan diam-diam memberitahu gadis itu. Nyonya, mari kita kesampingkan pendahuluan dulu dan lanjutkan ke subjek utama. Kamu benar. Dengan ekspresi seperti mengingat sesuatu, gadis itu membuka mulutnya dan mengatakan hal konyol sambil tersenyum. Yuya-san, mengapa kamu tidak datang ke Ousei Gakuen? Bab 4, bagian 6. Aku tidak bisa langsung mengerti apa yang dia katakan. Aku hanya bisa tercengang dengan kata-katanya, sementara dia terus berbicara. Aku minta maaf karena mengatakannya selarut ini, tapi namaku Kaori Huju. Dan aku adalah anggota staf OSIS di Ousei Gakuen. Gadis itu membungkuk dengan indah. Aku masih takjub melihat Huju-san. Dan, ketika aku akhirnya kembali ke kewarasanku, aku mengeluarkan suaraku untuk bertanya padanya. Apa maksudmu aku datang ke Ousei Gakuen? Untuk beberapa alasan, wanita yang mengenakan pakaian kepala pelayan menjawab pertanyaanku, bukannya Huju-san. Tenju-sama, ayah Kaori-sama adalah ketua dewan Ousei Gakuen, dan dia telah mendengar tentang kisah Tenju-sama yang melindungi Kaori-sama dari para bajingan sebelumnya, dan dia menyuruhku untuk membawamu ke sekolah kami tanpa gagal. Hal semacam itu, aku hanya tidak bisa dikatakan bahwa aku melindunginya. Sungguh memalukan karena akulah yang dipukuli secara sepihak. Namun, apakah dia bisa menebak perasaanku? Huju-san berkata dengan ekspresi lembut. Yuya-san, hanya kamu yang bergerak sementara orang lain hanya pura-pura tidak melihat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Kamu tentu saja melindungiku. Aku merasakan rasa terima kasih yang tulus, dan pada saat yang sama, aku merasa hangat namun sedikit malu. Dan kemudian Huju-san bertanya padaku lagi. Oleh karena itu, bagaimana? Apakah kamu ingin datang ke sekolah kami? Aku sangat berterima kasih atas pembicaraan sejauh ini. Aku tidak memiliki sesuatu yang sangat aku kuasai. Kemampuan akademisku untuk ditransfer ke Ousei Gakuen juga. Oh itu. Saat Huju-san mencoba mengatakan sesuatu, Yuta yang selama ini diam, memotongnya dengan memanggilnya. Meski disela oleh kata-katanya, Huju-san menanggapinya dengan ekspresi lembut. Apa yang telah terjadi? Maukah kamu mengizinkan kami mendaftar? Yuta mengatakannya dengan ekspresi percaya diri. Kami jauh lebih baik daripada pria di sana, dan pastinya lebih baik memasukkan kami ke sekolah itu. Itu benar, kami selalu mempertahankan nilai tertinggi di sekolah kami saat ini, dan tidak salah jika mengatakan kami memainkan peran besar dalam hal olahraga. Kami juga banyak berpartisipasi sebagai asisten dalam berbagai kegiatan klub di sekolah. Sora mengatakannya dalam bentuk mengambil kesempatan untuk menjamin perkataan Yuta. Oleh karena itu, tahun depan kita pasti akan? Aku menolak. Kali ini Huju-san memotong perkataan Yuta yang mencoba melanjutkan dengan percaya diri. Tidak, Apa yang tadi? Aku bilang, aku menolak. Yuta dan Sora tercengang, mereka tidak pernah menyangka akan ditolak. Aku juga tidak menyangka mereka akan ditolak begitu jelas. Faktanya, Yuta dan Sora memang lebih baik dariku. Kalaupun aku mereview atau mempersiapkan pelajaran setiap hari, hasilnya kurang bagus, begitu pula dengan olahraga. Yuta dan Sora yang tidak yakin bertanya lagi pada Huju-san. Kenapa? Kita lebih baik dari orang itu? Aku tidak akan bicara. Huju-san yang memiliki suasana hati yang lembut dan tersenyum sampai saat ini mengatakan hal itu secara jujur kepada Yuta dan Sora dengan sikap yang tegas. Aku menganggap Yuya-san sebagai dermawanku. Kenapa aku harus membiarkan mereka yang menghina Yuya-san mendaftar? Itu. Selain itu, kami juga telah menyelidiki perilaku sehari-hari kamu. Yuta dan Sora mengangkat suara mereka karena terkejut mendengar kata-kata Huju-san. Huju-san menunjuk pada wanita berpenampilan kepala pelayan di sebelahnya, dan kemudian wanita itu memberitahu mereka dengan acuh tak acuh.
Saat kami mengundang Tenju sama ke Ousei Gakuen, kami melakukan penyelidikan terhadap lingkungan sekitarnya. Tentu saja, hubungan manusia juga. Akibatnya, kami menemukan bahwa kamu telah melakukan kekejaman yang ekstrim tidak hanya terhadap Tenju sama tetapi juga terhadap siswa lainnya. Tentu saja, bukan hanya kamu tetapi banyak siswa lain dan selain itu, kami menemukan bahwa bahkan guru pun menindasnya. Apa? Yuta dan Sora terdiam mendengar kata-kata kepala pelayan wanita itu. Tentu saja aku juga. Apa yang mereka selidiki bukan hanya tentang namaku tapi juga hubungan manusia? Saat aku bingung, Sora langsung membantah. Apakah ada buktinya? Apa hubungannya dengan keberadaan bukti? Itu karena kami berusaha membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Apakah begitu? Kalau begitu, izinkan aku mengatakannya dengan jelas. Ada bukti, ada buktinya, tapi dari pandangan terbaik kami, itu tidak masalah. Tidak masalah, katamu? Tidak masalah, bukan? Kami hanya ingin mengundang Tenju sama ke Ousei Gakuen. Dan dari informasi yang kami dapatkan, kami menyimpulkan bahwa kami tidak ingin kamu berdua mendaftar. Yakinlah, kami tidak akan membocorkan informasi kamu ke media. Ya, ini mungkin tetap menjadi laporan pribadi kami. Kata-kata dari kepala pelayan wanita membuat Sora dan Yuta tidak punya ruang untuk berdebat. Huju-san memberi isyarat lagi kepada kepala pelayan wanita itu, lalu dia membungkuk dengan anggun dan kembali ke belakang Huju-san. Seperti yang aku katakan sebelumnya, masuk dan pindah ke sekolah kami tidaklah terlalu sulit. Seseorang dapat dengan mudah dipindahkan atau dipindahkan ke Ousei Gakuen jika dia terus-menerus melakukan perbuatan baik. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu suka pada kemampuan akademis dan studi lainnya. Sebaliknya, kami menghargai kemanusiaan. Jadi tidak mungkin kalian berdua masuk sekolah kami. Yuta dan Sora begitu putus asa. Walaupun SMA ini sebagian besar terdiri dari siswa yang sama dari SMP, namun tentunya ada juga yang ingin melanjutkan ke SMA lain. Siswa-siswa ini biasanya memilih tingkat sekolah yang lebih tinggi daripada sekolah mereka saat ini. Dan melihat reaksi Yuta dan Sora, mereka sepertinya berpikir untuk melanjutkan ke sekolah lain, dan mungkin SMA yang mereka tuju adalah Ousei Gakuen. Tentu saja, karena ada sekolah menengah atas di sekitar sini, tidak dapat dihindari bahwa mereka bertujuan untuk sekolah seperti itu. Lagi pula, tidak ada masalah dengan kemampuan akademis Yuta dan Sora. Namun, karena siswa di sekolah yang mereka tuju, karena Putri Ketua Dewan mengatakan kepada mereka dengan jujur bahwa tidak mungkin bagi mereka berdua untuk mendaftar, reaksi mereka tidak dapat dihindari. Tidak seperti saat dia sedang berbicara dengan Yuta dan Sora, Huju-san menoleh padaku dengan ekspresi lembutnya yang biasa. Maaf, pembicaraannya salah. Tapi karena alasan yang aku sebutkan sebelumnya, tidak ada masalah bagi Yuya-san untuk dipindahkan ke Ousei Gakuen. Aku mengerti. Dalam arti tertentu, kebijakan Ousei Gakuen berbeda. Biasanya, kemampuan akademis dan kemampuan atletik terlibat dalam banyak hal, tetapi bagi mereka untuk mengatakan bahwa itu tidak terlalu penting. Wajahku berkedut tanpa sadar, lalu Huju-san berkata sambil tersenyum. Mengapa kita tidak pergi ke sekolahku sekarang? Jadi tidak akan menjadi masalah jika kamu berbicara dengan ayah, bukan, ketua dewan, dan kemudian mengambil keputusan setelah itu. Mengatakan bahwa Huju-san mengundangku ke limusin. Kepala pelayan wanita, mengetahui apa yang dikatakan Huju-san, sudah membuka pintu dan bersiaga. Yuya-san, aku sebutkan sebelumnya bahwa aku tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentang keduanya, tetapi yakinlah bahwa para guru telah didisiplinkan dan diberhentikan. Apa yang meyakinkan? Aku hanya merasa takut pada kekuatan pengumpulan informasi dan kecepatan tindakan mereka. Tidak, aku tentu saja ditindas oleh para guru. Hukuman badan adalah hal yang biasa, dan mereka meminta seluruh kelas untuk meningkatkan kekejaman. Saat aku terkejut lagi dengan kata-kata tak terduganya, Huju-san tersenyum dan membungkuk pada Yuta dan Sora yang tercengang. Kalau begitu, selamat tinggal. Dan, kami pergi ke Ousei Gakuen, begitu saja. Tempat itu berisik setelah Yuya dan yang lainnya pergi. Orang-orang tadi sungguh luar biasa, bukan? Seperti yang diharapkan dari para elit dari Ousei Gakuen. Aura mereka sangat berbeda dari kita. Gadis dan kepala pelayan itu cantik. Anak laki-laki yang berbicara dengan mereka juga sangat tampan. Sungguh memanjakan mata. Dan juga, dua orang di sana. Aku tidak tahu apa itu, tapi sepertinya pengakuan mereka ditolak oleh Ousei Gakuen. Apa? Yah, pokoknya jangan pedulikan mereka. Yuta dan Sora,
yang dikatakan melakukan apapun yang mereka suka sampai sekarang, wajah mereka menjadi merah padam. Aku tidak akan memaafkan ini. Membuat kita terlihat seperti orang bodoh. Iya, aku benar-benar tidak akan memaafkan ini. Yuta menatap tajam ke arah kepergian limusin itu. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Gumaman itu teralihkan oleh kebisingan di sekitar mereka.